Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tips Channel ASN. Oke, di video kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai model, pendekatan, strategi, metode dalam pembelajaran beserta contoh soalnya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, like, dan juga komen agar tidak tertinggal info menarik yang lainnya. Nah, jangan lupa juga untuk lihat deskripsi di video ini untuk melihat materi-materi serta pembahasan soal-soal yang lainnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Oke, mungkin bagi para pendidik kita ini masih bingung membedakan antara model, pendekatan, strategi sampai dengan metode. Nah, ini untuk memperjelasnya ada urutan-urutan dalam penyusunannya. Nah, jadi dalam sebuah pembelajaran, yang pertama kita tentukan yaitu dari model. Nah, model itu kita turunkan ke pendekatan. Setelah menentukan pendekatannya, baru kita ke strategi dan yang terakhir kita pilih metode apa yang akan kita gunakan. Nah, jadi dari model, pendekatan, strategi, baru ke metode. Nah, ini urutan-urutan dalam penyusunannya. Lalu bagaimana cara untuk membedakannya? Nah, cara untuk membedakannya yaitu kita harus tahu kata kunci dari masing-masingnya. Nah, lalu apa saja kata kunci dari masing-masing model, pendekatan, strategi, dan metode? Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, ingat kata kuncinya adalah sebuah rencana untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu disebut dengan model. Nah, lalu apa saja bentuk-bentuk model-model pembelajaran? Di sini ada example, non-example, ada number head together, ada jigsaw, ada problem based learning, ada think pair share, ada juga project based learning. Nah, untuk memahami model-model ini, kita juga harus tahu kata kunci dari masing-masing tersebut. Nah, ini kita harus memahami kata kunci masing-masing model untuk mempermudah mengingatnya. Karena tidak mungkin kita bisa mengingat dengan detail. Lalu apa saja kata kunci-kata kuncinya? Nah, di sini yang pertama ada model pembelajaran example non-example. Kata kuncinya adalah menganalisa gambar. Jadi model ini nanti akan berkaitan dengan peserta didik disuruh untuk menganalisa sebuah gambar. Nah, ini merupakan example non-example. Nah, kemudian ada number head together. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya ini adalah pertama itu pengarahan dari guru. Setelah pengarahan dari guru, peserta didik masuk ke kelompok heterogen. Kemudian diberikan soal dan akhirnya presentasi. Kemudian ciri khas yang lain dari number head together adalah menggunakan nomor yang dipasang di kepalanya. Gitu. Makanya namanya number head together. Jadi mereka memasang nomornya, kemudian nomor itu masuk ke kelompok yang heterogen. Kemudian nanti akan diberikan soal di kelompok heterogen tersebut dan akhirnya mereka presentasi. Nah, kemudian jigsaw. Jigsaw ini apa? Jigsaw ini mulai dari kelompok kecil, kemudian masuk ke kelompok lain untuk share materi, kemudian balik lagi ke kelompok awal. Jadi dari kelompok kecil masuk ke kelompok besar, kemudian balik lagi ke kelompok yang awal. Nah, itu merupakan model pembelajaran jigsaw. Kemudian ada problem based learning. Ini merupakan pembelajaran model dengan diberikan masalah karena ada kata problem di sini. Ya, pembelajaran berdasarkan masalah. Kemudian project. Nah, bedanya dengan problem adalah project ini sesuai dengan project yaitu tugas atau project tertentu. Nah, sedangkan problem tadi masalah, project di sini merupakan tugas atau project. Kemudian think pair share. Nah, apa yang dimaksud think pair share? Yaitu berpikir dengan cara berbagi ya. Bagaimana caranya? Bagaimana? Yaitu yang pertama, peserta didik itu diberikan sebuah materi. Kemudian mereka dibentuk untuk berpasang-pasangan. Nah, dari pasangan ini kemudian mereka berdiskusi, yaitu untuk share materi dari apa yang mereka dapatkan. Jadi think pair share ini kata kuncinya adalah pemberian materi berpasangan, kemudian mereka saling berdiskusi. Kemudian yang terakhir ada cooperative
learning. Cooperative learning itu apa? Cooperative learning kata kuncinya adalah kerja sama. Nah, untuk contoh soalnya seperti apa? Ini contoh-contoh soalnya. Yang pertama adalah pola yang digunakan sebagai pedoman merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial merupakan A. Model pembelajaran, B. Metode pembelajaran, C. Evaluasi pembelajaran, atau D. Program pembelajaran. Ini sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi, pola dalam yang merupakan pedoman, yaitu adalah model pembelajaran. Nah, kemudian soal yang nomor 2, kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry merupakan model pembelajaran. A. Kooperatif, B. Kontekstual, C. Realistik, atau D. Langsung. Nah, di sini ada kata kuncinya apa? Berkelompok dan bekerja sama. Nah, tadi yang kata kuncinya bekerja sama itu apa? Jawabannya yang A, yaitu kooperatif. Nah, jadi ini beberapa bentuk contoh dari model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. Nah, apa sih itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Oke, jadi kalau model itu tadi pola, kalau pendekatan ini cara memandang untuk menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, itu bedanya antara model dengan pendekatan. Nah, lalu apa saja bentuk-bentuk pendekatan dalam pembelajaran? Ada beberapa, di sini ada CTL atau Contextual Teaching and Learning. Kemudian ada deduktif, induktif, konsep, open-ended, dan juga pendekatan scientific. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak kata kunci dari masing-masing pendekatan di bawah ini. Oke, di sini yang pertama adalah CTL atau Contextual Teaching Learning. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena kontekstual, jadi langsung dari kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian yang kedua, pendekatan deduktif. Nah, ini pendekatan yang memulai dari menjelaskan prinsip atau teori. Nah, kemudian setelah menjelaskan prinsip atau teori, baru dijelaskan ke bentuk penerapannya. Jadi dari teori-teori dulu, baru penerapan teori. Nah, itu deduktif. Nah, bagaimana kalau induktif? Yang induktif adalah menarik kesimpulan secara umum dari hal-hal yang bersifat khusus. Jadi kebalikannya deduktif tadi. Kemudian yang pendekatan konsep. Pendekatan konsep ini yaitu mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep secara benar agar tidak terjadi miskonsepsi. Nah, ini biasanya dilakukan pada mata pelajaran atau kompetensi dasar yang membutuhkan pemahaman konsep kuat. Jadi harus konsep awalnya dulu harus benar, sehingga kedepannya itu peserta didik akan mudah memahami. Yang selanjutnya adalah open-ended. Nah, open-ended itu gimana? Open-ended adalah memberikan jawaban yang tidak lengkap. Ya, jadi diberikan persoalan, kemudian jawabannya tidak lengkap. Kemudian peserta didik ini mencari atau menggali informasi tersebut agar mencari jawaban yang lengkap. Itu open-ended. Kemudian pendekatan scientific. Nah, pendekatan scientific ini adalah pendekatan yang sangat banyak digunakan saat ini. Karena ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah untuk mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menganalisis sampai pada tahap menyimpulkan. Nah, itu adalah beberapa tahapan, beberapa kata kunci dari masing-masing pendekatan pembelajaran. Nah, lalu bagaimana contoh soalnya? Oke, untuk contoh soalnya, misalnya suatu titik tolak atau sudut pandang mengenai cara bagaimana mengelola proses kegiatan belajar dan perilaku dari para siswa agar dapat aktif melakukan tugas belajar agar dapat mencapai tujuan belajar yang ditetapkan merupakan A. Pendekatan, B. Metode, C. Model, atau D. Strategi. Oke, di sini kata kuncinya adalah cara pandang atau sudut pandang. Jadi jawabannya pendekatan pembelajaran yang A. Nah, kemudian yang kedua, sebuah pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran, menilai hasil-hasil pembelajaran yang dicapai, mendiagnosis masalah-masalah, dan menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan merupakan A. Manfaat pendekatan.
B. Fungsi pendekatan. C. Tujuan pendekatan. Atau D. Prinsip pendekatan. Sebagai pedoman umum. Nah, sebagai pedoman umum ini merupakan ya fungsi dari pendekatan pembelajaran. Fungsinya apa ya? Sebagai pedoman untuk melakukan langkah-langkah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran seperti apa? Metode pelajaran itu kita akan bahas setelahnya.